Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang tata cara bersuci bagi orang yang sakit dengan anggota Siti Rembulan, Salsabila Rahmalia Effendi, dan Wahyu Dwi Prakoso. Pengertian bersuci dalam kaidah ilmu fikih bersuci disebut dengan toharoh atau membersihkan diri dari najis dan kotoran. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah bersuci dengan air atau debu dengan tujuan untuk menghilangkan segala hadas di seluruh tubuh sebelum menunaikan sholat dan ibadah lainnya yang mengharuskan kita dalam keadaan bersuci. Dengan demikian, maka toharoh adalah bersuci untuk menghilangkan segala kotoran dan najis. Tata cara tayamum. Tayamum ada beberapa cara, diantaranya yang pertama yaitu hendaknya ia memukulkan dua tangannya ke tanah yang suci sekali pukulan. Yang kedua, kemudian mengusap wajahnya lalu mengusap telapak tangannya. Yang ketiga, bila tidak mampu bersuci sendiri, maka ia bisa diwudukan atau ditayamumkan oleh orang lain. Yang keempat, caranya hendaknya seseorang memukulkan tangannya ke tanah lalu mengusapkannya ke wajah dan dua telapak tangan orang sakit. Begitu pula bila tidak kuasa wudhu sendiri, maka diwudukan oleh orang lain. Yang kelima, jika pada sebagian anggota badannya harus disucikan terluka, maka ia tetap dibasuh dengan air. Yang keenam, jika hal itu membahayakan maka diusap sekali. Caranya yaitu tangannya dibasahi dengan air lalu diusapkan di atasnya. Yang ketujuh, jika mengusap luka juga membahayakan, maka bisa ia ditayamum. Yang kedelapan, jika pada tubuhnya terdapat luka yang digips atau dibalut, maka mengusap balutan tadi dengan air sebagai ganti dari membasuhnya. Yang selanjutnya ada tata cara bersuci bagi orang yang sakit. Tujuan bersuci sendiri itu adalah tanda seseorang mempunyai iman, sebagaimana dalam kitab At-Targhib wa Tarhib menuliskan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nabi Muhammad SAW bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Orang yang beriman pasti akan bersuci, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bersuci kepada hambanya sebelum rukuk dan sujud menyembahnya, sebagaimana dapat ditemukan keterangannya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Yang kedua, agama didirikan dengan prinsip bersuci, sebagaimana dalam kitab At-Targhib wa Tarhib menuliskan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, didirikan agama itu atas dasar prinsip kesucian. Islam mengajarkan pemeluknya untuk menyucikan diri dari lahir dan batin. Menyucikan batin maksudnya agar suci dari setiap penyakit-penyakit hati. Menyucikan lahir maksudnya agar suci dari hadas kecil maupun besar. Yang ketiga, kunci sah dari sholat, yaitu sebagaimana dalam kitab At-Targhib wa Tarhib menuliskan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, kunci sholat itu adalah bersuci. Tata cara bagi orang yang sakit. Orang yang sakit harus melakukan sholat wajib dengan berdiri meskipun tidak tegak, atau bersandar pada dinding atau kursi, berbaring, duduk, atau miring menghadap ke kiblat, semampunya saja. Perawat harus caring terhadap pasien atau klien, bantu pasien ketika dia tidak dapat melakukan aktiviti daily living atau kegiatan spiritual dan lainnya dengan mandiri. Lalu, perhatikan keselamatan pasien sehingga pasien mendapatkan rasa aman dan nyaman sehingga kebutuhan pasien dapat terpenuhi. Bimbing pasien menggunakan komunikasi terapeutik. Lalu, perhatikan kultur budaya yang dimiliki pasien sehingga perawat dan pasien saling menghargai. Nah, maksud dari ini, perawat harus peduli terhadap pasien yang mendapatkan kesusahan dalam melakukan kegiatannya sehari-hari yang merupakan aktivitas pokok dalam perawatan diri seperti buang air besar, makan, dan minum. Biasanya pasien yang kesulitan melakukan aktivitas secara mandiri, kebanyakan seseorang yang sedang bed rest. Di sini tugas perawat untuk membantu memenuhi seluruh kebutuhan aktivitas yang diperlukan oleh pasien selama perawatan di rumah sakit. Dan maksud komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan perawat
untuk membantu klien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan psikolog, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Dan tidak lupa juga, seorang perawat harus mampu memperhatikan kultur budaya pasien, sehingga pasien dapat nyaman dengan budaya yang biasa digunakan sehari-hari diterapkan di rumah sakit. Maka pasien akan merasa nyaman dan menganggap rumah sakit tempat ia dirawat itu sebagai rumah baru. Selain itu, memahami kultur budaya pasien juga dapat mengurangi resiko salah paham ketika ada pemahaman yang bertentangan antara pasien dan perawat, sehingga dapat menciptakan rasa saling menghargai. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.